Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Peter Abednego dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Hidup dalam Kasih berdasarkan Roma pasal 12 ayat 9-21. Bersama dengan saya, Karipka Oktavia Susintiawati dari GKI Citraland, Surabaya. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyambut undangan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menerangi dunia, yang mengasihkan dunia. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Roma pasal 12 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hidup dalam kasih itu gak mudah, teman-teman. Gimana seseorang bisa hidup dalam kasih jika orang lain itu sudah menyakitinya terlebih dahulu? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita akan merasakan sakit hati. Kita rasanya tuh bawaannya pengen membalas kejahatan itu kepada mereka. Nah, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Paulus menyebutkan beberapa contoh sikap hidup dalam kasih. Seperti sikap hidup dalam kasih itu, ya memberi hormat, membantu orang lain, memberkati orang yang menganiaya, berempati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Paulus berpesan agar jemaat di Roma tidak membiarkan diri mereka dikalahkan oleh kejahatan, tetapi justru mereka harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Paulus mengingatkan ketika orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu seharusnya bisa mengubah dirinya. Mengapa Paulus memberikan nasihat tersebut kepada jemaat di Roma? Jemaat di Roma, teman-teman, adalah jemaat yang mengalami penindasan yang berat. Lalu kemudian apakah mereka harus diam saja ketika diperlakukan tidak adil? Tentu tidak. Paulus mengajak mereka untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, kasih Kristus dinyatakan. Hal ini mengingatkan kita pada tokoh Mahatma Gandhi dengan slogannya begini, perlawanan tanpa kekerasan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan bukanlah sebuah perbuatan yang pasif. Teens, bagaimana dengan kamu? Mungkin kamu pernah diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan jahat oleh orang lain, oleh temanmu. Bagaimana reaksimu? Apakah kamu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan juga? Jika itu yang kamu mau lakukan, apa bedanya kamu dengan orang yang melakukan kejahatan? Ingatlah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan agar lingkaran kejahatan itu bisa berhenti. Hiduplah dalam kasih dan jadilah pembawa damai. Amin. Mari kita menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai dan kasih Tuhan.
bukan menyatakan kebencian, bukan menyatakan kekerasan ataupun balas dendam, tetapi biarlah kami menyatakan pendamaian, menyatakan sukacita kepada siapapun yang kami temui, bagi mereka yang menyakiti kami ataupun mereka yang berbuat baik kepada kami. Biarlah kasih itu nyata kami berikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan dari segala buruk sangka, jauhkan kami dari segala keluh kesah, omelan, dan juga hal-hal yang tidak baik yang keluar dari pikiran dan mulut kami dan juga tindakan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.